Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan audiobook dari buku Muhammad Sang Yatim, karangan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Sameh Said. Pada part kedua kita sudah menyimak tentang sejarah dari peristiwa Idul Adha atau peristiwa berkurban, yakni dari peristiwa bermimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail atas perintahnya Allah, dan hal itu dilaksanakan, dan pada kejadiannya Nabi Ismail diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Selanjutnya pada bagian yang ketiga ini kita akan menyimak tentang kisah dari Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam. Selamat mendengarkan. Berkurban merupakan tradisi lama yang telah ada turun-temurun sejak zaman Nabi Adam. Saat Qabil dan Habil diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu kepada Allah, di mana kemudian Allah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Begini kisahnya Qabil dan Habil ya. Saat itu adalah awal mula dari sejarah perjalanan manusia di bumi. Karena jumlah manusia yang sangat terbatas, Allah mewajibkan pernikahan dengan saudara yang bukan kembarannya. Jadi tukeran ya. Habil punya kembaran perempuan, Qabil punya kembaran perempuan. Nah, Qabil menikahi Qabil menikahi saudara kembarnya Habil. Nah, yang Habil menikahi saudara perempuannya Qabil. Begitu perintahnya. Nah, tetapi Qabil menginginkan calon istrinya Habil karena mungkin lebih cantik ya, hingga membuat keduanya berselisih. Untuk mengakhiri perselisihan, Nabi Adam meminta mereka berdua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Sebagai tanda diterimanya kurban, nantinya kurban tersebut akan dilalap api dari langit. Siapa yang kurbannya diterima Allah, maka dialah pemenangnya. Begitu kalimatnya. Nah, Qabil adalah seorang petani yang bercocok tanam, sedangkan Habil merupakan seorang pemburu dan penggembala kambing. Ketika Qabil ingin memilih apa yang akan dia persembahkan sebagai kurban, hatinya membisikkan untuk memilih hasil panen yang paling buruk. Qabil berkata dalam hatinya pada dirinya sendiri, "Kalau memang api yang akan memakan kurbanku, untuk apa mengorbankan milikku yang terbaik?" Nah, akan tetapi Habil berpikir dengan cara yang berbeda, bahwa dia akan mempersembahkan hasil jerih payahnya sebagai hadiah kepada Allah. Nah, karena Habil berpikir bahwa Allah ini yang telah menciptakannya, lalu dia ingin mempersembahkan miliknya yang paling baik. Ia pun memilih seekor domba yang sehat dan baik untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena sungguh Allah itu maha baik dan Allah tidak menyukai sesuatu kecuali yang baik pula. Kemudian mereka berdua meletakkan kurban mereka di atas gunung. Api lalu turun dari langit melahap kurbannya Habil dan membiarkan begitu saja kurban milik Qabil. Dengan demikian, Habil pun berhasil mengungguli Qabil. Saat itu pula api dengki, cemburu dan dendam membara di hatinya Qabil. Amarahnya menggiring dia untuk membunuh saudara kandungnya. Itulah pertumpahan darah yang pertama terjadi di muka bumi yang merupakan darahnya Habil.
Ini merupakan kesalahan kedua. Setelah kesalahan pertama berupa pembangkangan yang terjadi di surga. Pembunuhan Habil menjadi kejahatan pertama di muka bumi yang berwujud pertumpahan darah dan hingga kini pun masih terus berlangsung. Bani Adam senantiasa saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ada yang membela kebatilan, ada pula yang mempertahankan keadilan. Terkadang kedua kelompok sama-sama dalam kebatilan. Ketika kedua anak Adam diminta untuk berkurban, pada hakikatnya hal itu merupakan ujian bagi keduanya, karena Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun pada alam semesta ini. Allah tidak butuh pengorbanan, tetapi Allah menilai niat hambanya yang terbersit di dalam dada. Sebagaimana difirmankan di surat Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kamu memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, inti dari arti surat Al-Baqarah ayat 267 ini, kita itu diperintahkan Allah untuk memberikan atau mensedekahkan atau berkorban. Nah, berkorbannya ini dengan yang baik, maksudnya yang terbaik. Jangan memberikan hal yang kamu saja tidak mau melihatnya. Misalkan barangnya jelek gitu ya. Jadi tidak boleh berkorban dengan yang apabila kita sendiri melihatnya tuh kita juga nggak mau. Jadi harus yang baik-baik. Karena Allah menilai apa yang terbersit di dalam hati kita atau niat kita ketika melakukan sesuatu. Nah, karena Qabil tidak memiliki niat yang baik dan tulus, di mana dia ingin memberi Allah dengan barang yang buruk, yaitu tadi hasil panen yang buruk ya. Akibatnya Allah tidak menerima kurbannya. Hikmah kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan sesuatu yang baik dan niat yang tulus. Karena jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang besar. Nafsu senantiasa menggiring untuk mencintai perhiasan dunia, dan perhiasan dunia adalah harta dan anak-anak. Manusia banyak menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan harta, dan ketika sebagian harta tersebut dikeluarkan untuk orang lain, bukanlah merupakan hal yang mudah baginya. Begitulah bagaimana bersedekah berlawanan dengan tabiat kikirnya nafsu. Padahal tatkala manusia meninggalkan dunia, maka seluruh hartanya dia tinggalkan bagi orang lain. Tapi inilah karakter manusia terhadap harta. Selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Tidak pernah ada kata cukup dan puas. Dalam Al-Quran difirmankan pada surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, hubungan yang terjalin antara Allah dengan manusia adalah berdasarkan amal soleh dan niat yang baik, disertai dengan iman yang kuat di dalam hati dan diimplementasikan dengan kehidupan yang baik di dunia. Dengan demikian, manusia akan dipenuhi keberkahan di dunia dan mendapatkan ganjaran serta pahala pada hari kiamat berupa surga.
Manusia senantiasa akan melewati berbagai ujian dari Allah. Melalui ujian-ujian tersebut, Allah akan melihat amal kita, khususnya pada niat di dalam hati kita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada paras dan harta kalian, akan tetapi melihat hati kalian. Begitu juga difirmankan dalam surat Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah melawan hawa nafsu, istiqomah, menjauhi perkara yang haram, baik itu harta ataupun wanita, mengambil haknya orang lain, memusuhi orang-orang baik, bersaksi palsu, membunuh atau menghilangkan nyawa, dan juga dosa-dosa lainnya. Menjaga diri dari nafsu kepada harta dan wanita memiliki kedudukan tersendiri. Persengketaan harta sering berakibat pada permusuhan dan menghalalkan yang haram. Begitu pula kecintaan manusia terhadap harta yang timbul sebelum nafsu-nafsu lainnya. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman yang artinya, dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, semua ini disadari sepenuhnya oleh Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ia ditugaskan untuk memerangi penyembahan berhala dan menghancurkan patung-patung di hadapan Raja Namrud yang zalim di Babilonia. Al-Quran mengisahkan perjuangan Nabi Ibrahim melalui ayat-ayat berikut. Surat Al-Baqarah ayat 258. Diulang lagi ya, surat Al-Baqarah ayat 258 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang tersebut kekuasaan atau pemerintahan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu pun berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Lalu orang kafir itu terdiam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, bagaimana teman-teman reaksi dari orang yang kafir tersebut serta kaumnya? Nah, karena pemimpinnya itu ibarat kata kalah omong dengan Nabi Ibrahim. Reaksi kaumnya sebagai berikut. Difirmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 68 yang artinya, mereka berkata, bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Nah, demikianlah tabiat pelaku kejahatan jika diberi bantahan. Jika mereka tidak dapat menjawab lagi, maka mereka akan bersikap keras dan menindas. Nabi Ibrahim lalu dibakar dalam kobaran api. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70. Surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70 yang artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Nabi Ibrahim melaksanakan sholat dalam kobaran api, tetapi dia tidak dapat terbakar. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya dan mencari negeri yang baru di tengah pengembaraannya.
Dia terus mencari bukti keagungan Allah sambil berpikir dan merenungkannya. Tatkala dia melihat bintang-bintang di langit, dia berpikir, siapakah yang menciptakannya? Kemudian dia melihat rembulan dengan segala keindahannya. Begitu juga saat dia menyaksikan matahari. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Allah yang disembah itu jauh lebih besar dari semua itu, dan tiada yang dapat menandingi Allah. Allah dapat melihat apapun, tetapi Allah tak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Sungguh, Ibrahim memiliki kedudukan mulia di sisi Allah karena dia menggunakan akalnya untuk mencari Allah dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini. Pada akhirnya, Ibrahim kembalikan semua itu kepada Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak dan kekuatan tiada tara. Semua kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim, mulai dari penghancuran berhala, hijrah ke negeri Syam, sampai dengan hijrah anaknya Ismail ke negeri Hijaz, merupakan tanda-tanda dipersiapkannya cahaya Islam. Inilah dia, Nabi Ibrahim, sang penghancur berhala bersama anaknya. Keduanya hijrah ke negeri yang baru untuk menjadikan penduduknya menyembah Allah. Sesudah semua itu, tentulah harus ada yang namanya ujian. Allah menguji Ibrahim. Allah lah yang mengetahui segala yang gaib dan semua rahasia. Untuk menjadikan bukti-bukti bagi alam semesta bahwa derajat iman tertinggi adalah kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa. Rasa cinta yang menguasai seluruh rasa dan segala sesuatu akan menjadi kecil dan lemah jika diperuntukkan bagi Allah. Nah, alhamdulillah, sekian pembacaan dari buku Muhammad Sang Yatim dengan tema Qabil dan Habil, dan juga peristiwa-peristiwa yang telah dialami Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Semoga kita semua, khususnya saya, bisa mendapatkan manfaat dari bacaan ini dengan mempertebal ketauhidan kita dan keimanan kita, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita terhadap para nabi yang telah berjuang, berdakwah hingga sampailah agama Islam kepada kita sebagai petunjuk dan pegangan hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.